Yang mengenai video rekaman suara saya itu sama Farhad itu sudah saya sampaikan ke Novi, ke pengacaranya Pak Brian, ke Gary, intinya timnya 2 bulan yang laluan. Itu udah saya sampaikan, termasuk saya sampaikan semua WA Farhad ke saya yang membicarakan tentang Novi dan tujuan serta maunya Farhad itu sendiri. Jadi itu saya sudah sampaikan, harusnya bukan suatu hal yang baru dan itu udah lama. Ya, jadi guys, banyak yang nanya ke gua terkait dengan rekaman suara gua dengan adanya pertemuan dengan FA gitu ya, dimana rekaman suara gua tersebut beredar, terkesan di sana gua menyudutkan personalnya Novi gitu kan. Jadi gua ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa ceritanya itu pada saat Novi setelah ketemu dengan Mensos bersama dengan Densu pada saat itu, akhirnya kita menyurati ceritanya. Kita menyurati Novi kan pada saat itu kan. Ketika kita menyurati Novi, menyurati Agus gitu pada saat itu, bahkan kita juga menyurati Densu kalau teman-teman ingat. Nah, dari pihak Novi bersama dengan yayasan itu bersedia untuk menghadiri pertemuan di Glams Antasari pada saat itu. Nah, di Antasari itu, di Glams Antasari itu, gua bersama dengan Novi, bersama dengan tim para kuasa hukum donatur pada saat itu membahas bagaimana sih persoalan ini gitu kan. Nah, akhirnya kita mencapai satu titik kesepakatan yang sama, di mana kami punya pemahaman yang sama, punya pemikiran yang sama. Kalau dari pihak Novi, intinya menyampaikan ya kalau bisa ini bisa diselesaikan secara cepat karena sudah ada masukan daripada Kemensos atau anjuran daripada Mensos untuk menyelesaikan persoalan ini supaya berdamai kan begitu. Ditambah lagi pada saat itu gua juga sudah dipanggil oleh Mensos dan bersama dengan para kuasa hukum donatur dari Mensos sendiri juga minta untuk melakukan perdamaian, sehingga gua sampaikan kepada Novi pada saat itu, dan ada Gary disaksikan oleh kuasa hukumnya Novi juga, di situ ada George dan lain-lain. Dan pada saat itu gua sampaikan begini, bahwa kalau seandainya gua masuk kan gitu kan, gua mencoba untuk masuk melakukan pendekatan kepada FA, bagaimana kan gitu. Itu gua sampaikan, mungkin gua bisa gitu, mungkin gua bisa. Gua akan mencoba untuk merendahkan hati gua untuk masuk ke FA, di mana ayolah membuka pikirannya sambil kita mencari informasi gitu. Kita mencari informasi apa sih yang sebenarnya mereka inginkan dan lain-lain gitu. Ya akhirnya itu disetujui oleh Novi, dan disetujui oleh Gary, dan disetujui oleh sejumlah kuasa hukum yang ada di sana bersama dengan kuasa donatur. Akhirnya diputuskanlah gua untuk ikut di dalam pendekatan ini, proses pendekatan gua terhadap gua diutus lah gitu intinya ya. Gua dari pihak kuasa donatur mencoba untuk mengutus gua, ayo coba gua dekati FA. Itu gue lakukan, dan itu gue lakukan. Gue berupaya untuk melakukan itu. Gue pendekatan, gue masuk, gue melakukan pendekatan. Di sana pada saat percakapan itu ada pembahasan tentang mantan kuasa hukumnya Novi pada saat itu. Ya gue untuk supaya mendapatkan satu persamaan, dan memang Novi juga tahu itu keadaannya. Novi tahu, kita sudah cerita semua lah gitu ya ke Novi dan Gary gitu ya. Jadi untuk mendapatkan satu persamaan satu persamaan antara gua dengan FA, gua seolah-olah seakan-akan mencoba untuk menyetujui apa opini daripada FA. Maka FA ngomong ini, oh iya gua sepakat. Gua kata si FA dia menganggap Novi jelek dan lain-lain, Novi nggak bagus, ya gua sampai ke dia, gua sepakat. Kayak begitu. Lalu dia menyatakan bahwa Densu, dia nggak suka sama Densu, ya gue juga menyampaikan hal yang serupa. Oke, gue nggak suka sama Densu, gue nggak suka sama Novi. Itu gue sampaikan. Gitu ya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya, oke, kita sudah sama sekarang.
gua punya anjuran, gua punya saran. Begini saran gua. Oke? Lu mau laksanakan apa enggak? Ternyata tidak. Nah, ketika tidak mencapai titik temu, ketika tidak mencapai titik terang, akhirnya gue tinggalkan ruangan itu dengan cara walk out. Dan ketika gue walk out, ya sudah clear. Ya giliran gue tetap fokus terhadap proses hukum yang sudah kita lakukan, upaya-upaya hukum yang sudah kita lakukan. Jadi tidak ada upaya gue itu tidak diketahui oleh Novi dan Gary, dan itu gue juga sudah sampaikan ke Gary dan Novi gitu ya. Jadi intinya guys, tidak ada persoalan di situ, dan gue yakin dan gue juga tahu gitu ya, bahwa Densu juga melakukan hal yang serupa gitu. Densu sejak awal pada saat berkomunikasi dengan FA itu pun, dia tujuannya untuk menggali informasi sebenarnya. Dia tujuannya untuk menggali informasi. Dia ingin agar persoalan ini selesai, karena itu bermula dari YouTube channelnya dia gitu. Jadi niat kami ini semuanya intinya tulus. Udahlah, kita selesaikan persoalan ini, jangan sampai melebar kemana-mana. Dan Densu pun aku rasa dia kesel loh, kenapa video rekaman tuh beredar. Karena kan dia udah bilang di rekaman tersebut ada kata-kata Densu bilang begini, ini nggak direkam kan ya katanya. Oh enggak, ternyata direkam. Makanya gila ya. Ya, di satu sisi ya banyak yang, kan ada dua belah pihak nih, ada yang ngebela Novi, ada yang ngebela Agus. Di pihak yang ngebela Agus selalu mengatakan, udahlah Agus itu kan orang yang mohon maaf ya disabel sekarang matanya gitu. Dia tidak mungkin bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi dalam undang-undang kita, mau kamu kayak Agus yang di mana Lombok ya, yang disabel nggak punya tangan pun, dia pun jadi tersangka gitu loh, melakukan hal yang melanggar hukum. Jadi menurut aku selama orang tersebut berpikir normal, tidak ada kekurangan dalam pikiran, aku rasa di mata hukum juga sama gitu loh. Saya nggak bela siapa-siapa bang, saya dukung pemerintah menyita uangnya. Kalau pemerintah akhirnya ngikutin dari undang-undang dan peraturan, ya uangnya bakal tetap buat Agus, buat pengobatan. Sisanya 1 miliaran aku rasa itu akan dialihkan buat yang lain. Itu yang bakal terjadi, dan itu sebenarnya juga aku ngerasa di satu sisiku gitu, kasihan ya buat Agus ya, dia harusnya mendapatkan 1,5 miliar tersebut, tapi gara-gara drama ini dia kehilangan gitu loh, hanya buat pengobatan. Tapi di sisi lain sekarang kan sudah ada kuasa hukum perwakilan donatur. Kalau secara individu pribadi ya mungkin masih bisa diperdebatkan lah ya, ada negosiasi dan sebagainya, itu masih bisa aku yakin antara Novi dan timnya Agus. Tapi kalau udah ngomong secara hukum, tantangan terbesar dari Agus sekarang itu adalah kuasa hukum para donatur menurut aku, bukan lagi adalah timnya Novi. Kalau ngomongin masalah duit ya, jadi makanya aku lihat kan ada beberapa statementnya Agus yang bilang bahwa ini para donatur nih sekarang kan gara-gara orang manas-manasin, sekarang mereka menuntut uangnya gitu. Terus Agus juga sempat bilang terkait itu kan sudah hak Agus, nanti di akhirat akan ada pertanggungjawabannya. Ada bawa-bawa akhirat juga gitu. Ya menyedihkan sih. Dari mana hibah bisa ditarik kembali paham hukum? Ya, hukum itu kan bagian yang kualitatif ya teman-teman ya, bukan yang kuantitatif.
Kalau memang hukum itu adalah 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, ngapain ada pengacara? Ngapain ada di persidangan ya? Ngapain ada jaksa yang ngebela korban? Atau ada hakim? Atau ada kuasa hukumnya? Kalau memang semua aturan di hukum itu sudah clear 1 tambah 1 sama dengan 2, ya udah, kita nggak perlu lagi pengadilan, sebenarnya udah clear gitu ya. Tapi kan nggak seperti itu, ada faktor-faktor lain, namanya kualitatif ya. Nggak semuanya itu adalah 1 tambah 1 sama dengan 2, karena harus ada interpretasi dan sebagainya. Begitu. Ya, kita lihat nanti. Yang paling penentunya sih menurut aku sekarang udah bukan Novi sih. Penentunya adalah kuasa hukum para donatur. Menurut aku sekarang yang menjadi penghalang besar Agus untuk mendapatkan uang tersebut bukan Novi, tapi sudah beralih ke kuasa hukum para donatur. Itu sih menurut aku. Ya wes lah, begitu aja. Itu dulu yang bisa aku sampaikan terkait dengan drama ini yang semakin meruncing. Rekamannya sudah aku dengarkan seutuhnya, dan rekaman itu sekali lagi konteksnya adalah sebelum Densu ada ribut dugaannya sama FA. Itu waktu dia mau ke Korea Selatan, dan rekamannya menurut aku memang adalah hal yang wajar dan tidak menyudutkan. Gitu. Oke, thank you semuanya sudah menonton.